Shalom, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat waktu baptisan saya tahun 1972. Kemudian 20 tahun, selama 20 tahun setelah dibaptis, saya tidak pernah mengerti dan tidak tahu makna dari doa rosario. Ya, saya ikut doa-doa rosario di lingkungan, ya. Tetapi setelah selesai ya sudah begitu saja, tidak ada penghayatan, tidak tahu makna dan artinya. Kemudian juga saya meskipun tidak bisa berdoa rosario, tapi saya selalu kemana-mana bawa rosario. Ya, biar kalau ada orang lihat kan saya pegang rosario, saya ini orang Katolik, itulah ya saya 20 tahun, berarti dari tahun 72 sampai tahun 92. Nah, selama 20 tahun itu apa sih yang saya lakukan? Kan begitu ya. Banyak rutinitas kehidupan keluarga dan sebagainya, dan banyak masalah-masalah yang juga saya hadapi sampai pada titik sepertinya sudah tidak ada lagi pengharapan. Lalu ya puji Tuhan, Roh Kudus membimbing, Tuhan Yesus membimbing untuk saya dan suami ikut retret. Nah, dari lewat retret itu kemudian kami mengalami ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan, ada semakin bisa mengalami mempunyai iman kepada Yesus Tuhan. Nah, kan saya nggak bisa doa rosario nih ceritanya ya kan, ini bulan rosario, jadi saya bercerita ini. Ketika saya merenungkan di mana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Lukas 11 ayat 28, Injil Lukas 11 ayat 28, Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika saya merenungkan sabda ini, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, kalau kita mau berbahagia, kita mau mendengar dan memelihara firman itu, maka sungguh kita akan berbahagia. Nah, siapa di balik itu semua yang sudah menerima, mendengar, dan memelihara firman? Di dalam permenungan saya mengatakan, sungguh itu adalah Bunda Maria. Yesus mengatakan ini menjawab kepada seorang ibu yang mengatakan, "Berbahagia ya Yesus, ibumu yang telah menyusui engkau," dan sebagainya. Namun Yesus menjawabnya seperti itu. Saya merenungkan betapa Yesus sangat menghormati ibunya. Jadi bukan karena dia menyusui, bukan dia karena mengandung dari Roh Kudus, bukan karena dia memelihara Yesus dari kecil sampai dewasa, namun dia mendengar dan mau memelihara firman. Maka Bunda Maria itu adalah orang yang paling berbahagia. Jadi kalau saya ingin berbahagia, saya harus meneladani, mencontoh Bunda Maria yang begitu luar biasa. Mau mendengar dan memeliharanya. Apakah sanggup saya mendengar lalu memeliharanya? Mendengar gampang, ya, di mana-mana di komunitas kalau mendengar sabda Tuhan, di Ekaristi juga mendengar, bahkan homili dari pastor, sungguh luar biasa, ya. Namun apakah sanggup saya memeliharanya? Itu yang penting, ya. Jadi ketika saya merenungkan firman ini, oh ternyata Tuhan Yesus sangat-sangat mengagumi dan menghormati Bunda Maria. Buktinya juga dia sampaikan kepada saya ketika keluarga saya sudah mulai dipulihkan. Kemudian di dalam mimpi saya, dia Yesus Tuhan yang hidup
Dia hadir, saya tidak bisa melihat wajahnya. Ya kalau udah melihat wajahnya mungkin saya udah mati ya. Tapi punggung Tuhan Yesus dengan rambut sebahu, saya di belakang dia, di belakang Yesus, dan Yesus mengatakan apa kepada saya? Dia tahu saya nggak bisa bahasa lain selain bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Maka dia berbahasa Indonesia dengan luar biasa menggema suaranya. Dia mengatakan, kamu, keluargamu sudah kupulihkan. Sekarang belajarlah berdoa rosario untuk menghormati ibuku. Dia katakan seperti itu. Jelas sekali. Kamu, keluargamu sudah kupulihkan. Sekarang belajarlah berdoa rosario dan hormatilah ibuku. Sungguh, dia sangat-sangat menghormati Bunda Maria. Maka dari tahun 1992, ya, setelah 20 tahun saya tidak mengerti apa-apa, saya mulai pegang rosario dengan benar. Saya belajar doa rosario sampai hari ini, hampir tidak pernah lewat. Tiap hari saya berdoa rosario, meskipun masih dengan panduan, ya, masih dengan panduan. Saya nggak hafal, saya panduan peristiwa demi peristiwa. Saya pakai panduan tiap berdoa rosario. Saya tidak melepaskan itu, ya. Hampir tidak pernah bolong. Saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sangat menghormati Bunda Maria. Maka Bundalah yang telah mendengar dan memelihara firman. Bunda juga yang telah mendengar dan mendukung doa saya, doa Anda dan semuanya, agar doa-doa kita bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun tidak melalui Bunda Maria juga Tuhan Yesus mendengar, tapi sungguh luar biasa kalau kita juga mempunyai bunda, ya, mempunyai bunda yang luar biasa. Almarhum Gus Dur pernah mengatakan, bahagia ya jadi orang Katolik, karena tidak yatim piatu. Selain punya bapak, juga punya ibu, yaitu Bunda Maria. Ya, dialah yang menghantar juga doa-doa kita. Dialah juga yang mendukung doa-doa kita. Jadi ketika Anda dan saya, atau saya lah ya, berdoa rosario itu, pertama-tama ingin mengungkapkan pujian dan hormat saya kepada Bunda Maria, kepada Bapak Santo Yosef suaminya, dan juga kepada keluarga kudus Nazaret. Ratu Rosari, Ratu terkudus, Bunda melahirkan Tuhanku Yesus. Di muka tahtamu anakmu berseru, doakan kami Maria, doakan kami Maria. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya, dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Berkat Tuhan Yesus turun atas kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.